Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak dan selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Melanie Rinsasi, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-16 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, langsung saja. Pembagian ruang maya, kesetaraan, agensi, dan kebijakan. Kesenjangan dunia maya, kesetaraan, keagenan, dan kebijakan dalam informasi masyarakat. Munculnya informasi dan komunikasi baru teknologi atau TIK seperti internet dikatakan sebagai pertanda datangnya masyarakat informasi, paradigma sosial dan ekonomi baru, merestrukturasi dimensi ruang dan waktu tradisional. Di dalamnya kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Jaringan komunikasi global yang make up diklaim mampu mengubah hampir semua aspek gaya hidup kita, termasuk pola kerja dan waktu luang, hiburan, konsumsi, pendidikan, aktivitas politik, pengalaman keluarga, dan struktur komunitas. Transformasi mendasar seperti itu sekarang mulai menimbulkan pertanyaan penting tentang konsekuensi mereka, perpecahan sosial, keragaman, dan perbedaan. Akankah mereka, misalnya, memimpin ke penyamaan yang lebih besar dari struktur kekuasaan dengan janji mereka, akses ke informasi publik, dan kolaborasi global? Atau sebaliknya, apakah mereka cenderung menghasilkan pelebaran perpecahan sosial antara kaya informasi dan miskin informasi di dalam dan di antara masyarakat keliling dunia? Baik, yang kedua, menurunkan informasi masyarakat. Secara konsep masyarakat informasi dapat ditentukan di berbagai sumber, termasuk karya ilmuwan sosial seperti Daniel dan Alan, penulis futuris dan peramal seperti Tom Stoner dan Alvin Toffler, yang terkait dengan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan yang lebih baru di pernyataan politisi senior dan pembuatan kebijakan. Sementara berbeda secara signifikan dalam kontribusi yang mereka berikan pada debat, mereka semua berbagai gagasan bahwa masyarakat yang sedang diubah oleh revolusi teknologi informasi yang menciptakan sosial yang sama sekali baru struktur pendukung semacam itu menyarankan agar kita tidak menyaksikan kematian era industri dengan penggantian modal dan tenaga kerja sebagai kepala sumber daya pertumbuhan ekonomi, dengan informasi dan pengetahuan sebagai sarana utama pembangunan. Untuk bukti yang muncul di daerah informasi, mereka akan mengklaim bahwa manufaktur tradisional industri tidak lagi. Bagian yang ketiga, perspektif kritis perkembangan teknologi. Dengan menghindari akun yang lebih utopis dari masyarakat informasi tesis, penyumbang koleksi ini telah mencoba untuk mengadopsi kritis dan mungkin lebih berhati-hati, meskipun tidak keras kepala, dengan perubahan yang didorong oleh teknologi yang saat ini sedang berlangsung. Khususnya, perkembangan teknologi dilihat sebagai bentuk oleh sosial, ekonomi, dan hubungan politik yang pada gilirannya seringkali menghasilkan ketidakpastian hasil. Dari perspektif ini, penjelasan untuk penyebaran yang tidak merata teknologi informasi dan komunikasi di dalam dan di antara masyarakat harus dicari dari yang lebih jelas pemahaman tentang hubungan antara perkembangan teknologi
dan peluang peran agen dalam setiap perdebatan tentang inovasi teknologi. Sosial aksi kelambanan dari kelompok yang berbeda memainkan peran penting dalam pembentukan sosial dan aplikasi teknologi. Keberadaan file miskin informasi, misalnya, mungkin karena keinginan yang jelas pada bagian dari beberapa kelompok yang diuntungkan informasi dengan sengaja dan secara sistematis mengecualikan mereka dari partisipasi dalam komunitas yang lebih luas. Manfaat material yang akan diperoleh melalui komunikasi elektronik mungkin karena itu dengan jelas terikat pada kondisi material dari mereka yang berpartisipasi di jaringan. Tanpa sumber daya untuk akses, pemahaman dan pengetahuan untuk bersaing di pasar informasi, hanya sedikit kesempatan atau insentif untuk dimiliki oleh kelas bawah di masyarakat maju, sebuah tiang berbeda untuk menjalankan kekuasaan. Bagian yang keempat, memajukan penelitian sosial, pengecualian, dan penyimpanan. Koleksi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari bab yang menantang banyak anggapan yang dimungkinkan oleh dunia maya lembaga yang lebih besar, mendorong lebih banyak kesetaraan dan memastikan lebih banyak otonomi untuk individu. Yang kedua terdiri dari kontribusi masing-masing analisis dampak didasarkan pada sosial dan ekonomi. Konteks bagian ketiga dan terakhir terdiri dari kontribusi yang lebih fokus langsung pada kebijakan teknologi. Dibuka dengan serangan terukur Trevor Haywood atas optimis dari masyarakat informasi yang menyarankan bahwa manfaat TIK akan menetas dari informasi yang dituangkan ke dirugian banyak dan cara teknologi sebelumnya seperti mobil, TV, peralatan listrik, dan rumah tangga. Pasar bebas seperti itu perspektif melihat akses luas ke jaringan yang terhubung dengan komputer sebagai cara menyebarkan informasi dan pengetahuan ke lebih banyak warga, dan dengan demikian berbagai pengaruh politik dan ekonomi secara lebih luas. Haywood bagaimanapun berpendapat bahwa akses ke jaringan ini akan mudah diletakkan di atas pola lama geografis dan ekonomi yang lama ketidaksamaan, perpecahan, perbedaan, dan sosial pengecualian. Dan bab yang kedua, jaringan global dan mitos kesetaraan trickle down atau trickle away. Bagian yang pertama, menentukan agenda politik untuk akses publik informasi dan lebih luas dari yang ada, perbedaan ekonomi. Meskipun ada banyak sekali minat di semua masyarakat tentang bagaimana cara mereka yang memiliki alat dan instrumen untuk mengakses jaringan global baru, misalnya modem, komputer, perangkat lunak, saluran telepon atau kabel, kontak penuh kecerdasan interaktif, dan keterampilan untuk memahami dan menanganinya akan diberdayakan. Umumnya hanya ada sedikit agenda politik yang ditangani. Seberapa mudah akses jaringan ini bagi populasi yang cukup besar tidak akan dimiliki akses mudah ke alat-alat ini. Dampak dari pengecualian keduanya si kaya dan si miskin, dan sejauh mana perbedaan tersebut mengubah asumsi tiap tentang dunia. Sepertinya ditinggalkan untuk memasarkan kekuatan untuk membentuk dan kemudian mengontrol. Itu pernah terjadi bahwa orang kaya dalam masyarakat manapun selalu memiliki keinginan diskresioner baru diciptakan untuk mereka oleh pasar, sementara yang mengalami kesulitan ekonomi hanya cenderung menyesuaikan keinginan mereka ke bawah untuk mengatasi yang baru kondisi. Kapitalisme pasar bebas tidak memiliki sistem
untuk mengidentifikasi kebutuhan umum manusia dan tidak menyediakan cara membina bentuk penyediaan komunitas. Baik, sekian dan terima kasih.